Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketika kita mengenakan masker, berarti kita berdamai dengan kehidupan. Mengapa? Karena di era pandemi corona, manusia tak saja dituntut mengubah cara hidup, tapi juga hakikat hidup. Secara metaforis, hakikat hidup adalah berjalan, melangkah, dan menggapai tak hanya dengan tenaga, tapi juga dengan tawakal dan doa. Di masa ketika semua orang mencemaskan banyak hal, wabah penyakit, harapan-harapan yang patah, bukankah hidup adalah tentang berjalan, menghindari segala rintang atau mengalahkannya dengan segala daya? Selagi hidup, yang kita perlukan adalah bijak menaruh kekhawatiran sebagai hal biasa. Karena sejak lahir, musuh utama manusia sesungguhnya adalah ketakutan, dan hal terburuk ketika kita takluk olehnya. Teman-teman, sejak awal tahun 2020, ketika virus corona mewabah, umat manusia di seluruh penjuru bumi kembali diserbu peradaban masker. Pandemi ini memaksa setiap orang tampil dengan gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup bermasker. Tak ada lagi paras elok yang lepas bebas. Kecantikan dan ketampanan kini tersembunyi di balik masker. Masker sudah menjadi kebutuhan pokok. Masker dibutuhkan oleh siapa saja dan di mana saja. Masker tidak hanya digunakan oleh mereka yang melakukan aktivitas di outdoor, tapi juga digunakan oleh mereka yang melakukan aktivitas indoor. Masker kini tak hanya sekedar gimmick, tapi sebuah realitas tak tertolak, dan memaksa setiap orang di abad 21 tampil dengan gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup di bumi bermasker. Apabila engkau pernah melihat lukisan karya Michel Serres tentang wajah berlilitkan kain, itulah bukti sejarah dari era Renaissance Eropa pada abad ke-16. Lukisan itu merekam kota Marseille, Prancis yang menjadi pusat wabah pes bubu pada tahun 1720. Orang-orang terpaksa mengenakan kain di sekitar mulut dan hidung sebagaimana masker, sebagai cara menghindari tertular wabah pes. Sejak wabah flu Spanyol di tahun 1918 melanda Amerika Serikat, masker telah dikenakan kalangan ilmuwan dan masyarakat. Perusahaan di seluruh dunia meningkatkan produksi masker untuk membantu mengurangi penyebaran flu. Saat SARS mewabah pada 2002 sampai dengan 2004, banyak orang Tiongkok yang menggunakan masker. Benda penyaring tersebut kian populer di kalangan masyarakat seiring memburuknya kualitas udara di kota-kota besar. Teman-teman, dulu sebelum terjadi pandemi COVID-19, mungkin akan terlihat aneh jika dalam melakukan berbagai aktivitas orang-orang menggunakan masker. Tapi kini sebaliknya, justru akan terlihat aneh jika ada yang tidak menggunakan masker dalam melakukan aktivitas di kantor-kantor, di tempat belanja, di tempat jalan-jalan, dan dimanapun melakukan aktivitas. Sekarang semua orang wajib menggunakan masker. Terlepas dari apakah mereka menggunakan masker itu dengan kesadaran sendiri atau terpaksa karena ada aturan yang haruskan orang menggunakan masker. Pandemi COVID-19 memang telah mengubah banyak hal dari kehidupan normal manusia, mulai dari kebiasaan melakukan komunikasi, kebiasaan berinteraksi, kebiasaan dalam memelihara kesehatan, termasuk dalam kebiasaan menggunakan masker. Pandemi COVID-19 telah mengubah kehidupan normal menjadi tidak normal, dan mengubah kehidupan yang tidak normal menjadi kehidupan normal. Hal ini akan terus berlangsung selama pandemi COVID-19 belum berakhir. Di kehidupan normal yang baru, mari kita budayakan memakai masker sebagai norma kehidupan yang harus kita lakukan saat ini. Ketika menjalani aktivitas di luar rumah, jadikan masker sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di masa pandemi virus corona, entah saat bekerja, ke pasar, ataupun menuju tempat ibadah. Masker wajib dikenakan untuk melindungi diri dari droplets atau percikan air liur yang merupakan penyebab utama penularan COVID-19. Menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah adalah menjadi hal penting di tengah situasi pandemi saat ini. Namun, bisakah pemakaian masker digunakan sebagai pengganti physical distancing? Menurut ahli paru-paru dari Cleveland Clinic atau Redtwig, masker non-medis yang biasanya terbuat dari kain tidak benar-benar efektif untuk melindungi kita dari resiko infeksi virus. Namun, memakai masker non-medis tetap bisa melindungi pemakainya dari kemungkinan penyebaran virus ke orang lain. Itu sebabnya pemakaian masker bisa memblokir hembusan partikel udara dari individu yang kemungkinan terinfeksi COVID-19 namun tidak memiliki gejala.
Dengan memblokir hembusan partikel virus di udara sekitar, masker menjaga agar virus tidak menyebar. Selain itu, masker berfungsi sebagai penghalang fisik yang sangat membantu kita ketika kita batuk atau bersin. Memakai masker bukan pengganti physical distancing ketika kita melakukan aktivitas di luar rumah. Pemakaian masker berperan penting dalam memblokir penyebaran virus, terutama dari orang yang tidak menunjukkan gejala. Semakin banyak orang yang memakai masker, semakin sedikit partikel virus yang tersebar sehingga mengurangi risiko penurunan penyakit. Menurut data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau CDC, pemakaian masker dan physical distancing dapat membantu mencegah penyebaran virus. Jadi sekedar menjaga jarak dengan orang lain tak cukup meminimalisir risiko infeksi. Dengan kata lain, pemakaian masker bukan pengganti dari praktik physical distancing. Kita juga harus menjaga jarak dengan orang lain dan menggunakan masker agar risiko penyebaran virus semakin kecil. Teman-teman, ketika kita menggunakan masker, berarti kita berdamai dengan kehidupan, karena hidup itu sebuah pilihan, mengalah atau mengalahkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.